Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania dan di sini saya akan bercerita sedikit tentang dan menjelaskan tentang poin-poin pentingnya sedekah dalam Islam, terutama di dalam subuh. Dimana yang kita tahu semua sedekah itu pastinya sangat penting dan pahalanya pun cukup besar. Pastinya bukan cukup, tapi sangat besar, dimana yang pastinya semua sedekah juga bisa dilakuin sama kita semua, mulai dari energi, terus harta kita, ataupun berbagai macam. Nah, sebelum aku mau lanjut dulu nih ke poin yang selanjutnya, dan aku jelasin, aku pengen nanya dulu dong, di sini ada yang pernah sedekah subuh nggak sih? Yang udah pernah siapa? Andi nih, kenapa, gimana? Bisa jelasin nggak sedekah subuhnya gimana? Ngasih makan kucing, ngasih uang, ke siapa? Ke aku? Oh, bukan, ke pemulung. Terus? Masih banyak lagi. Kalau di sebelah sini ada yang pernah nggak? Nggak pernah, tapi pernah sedekah kan? Berbentuk apa? Uang. Mau dong. Nah, oke, di sini aku lanjutin ya. Kalau yang akan aku jelaskan lagi di kesempatan kali ini, yang kita tahu sedekah subuh memiliki keutamaan yang sangat besar dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Insan ayat 18-20 yang berarti sesungguhnya orang-orang yang bersedekah dan beriman serta beramal soleh, bagi mereka pahalanya tidak akan ada putusnya. Yang tadi saya katakan, dimana kalau bersedekah itu sama aja kayak mengalirkan rezeki juga bagi kita. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan 10.000 aja, kita insya Allah akan mendapatkan 2 kali lipatnya dari 10.000 itu. Amin. Amin nggak? Amin. Dan dari ayat di atas juga bisa kita ketahui bahwa sedekah memiliki pahala yang sangat besar dan tidak akan terputus. Oleh karena itu sangat disarankan untuk melakukan sedekah setiap hari, terutama di waktu subuh. Nah, gimana sih di waktu subuh itu? Ada beberapa keutamaan sedekah dalam Islam, dibagi dua, diantaranya itu membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dapat menjaga hati dari sifat kikir, dari sifat tamak, dapat membantu orang yang membutuhkan, memperbaiki akhlak dan menghilangkan dosa-dosa. Nah, karena itu kalau misalnya kita udah merasa kayak oke, rezeki kita udah lumayan ngalir, terus kayak aduh hartanya kayaknya terlalu hambur-hambur deh, beli sepatu 10 juta atau beli motor. Kayaknya kalau misalnya aku bisa beli ini, aku juga bisa ngasih dan berbagi kepada orang yang membutuhkan, gak sih? Nah, dari situ mungkin bisa jadi kayak tadinya mau mendapatkan dosa nggak jadi karena kita juga ngasih berbagi ke orang yang membutuhkan ini gitu. Karena sebagian rezeki kita juga itu ada rezeki orang lain yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan di sini juga ada berbagai cara untuk memberikan sebagian harta kita yang dimana selain harta, selain uang, itu juga kita bisa gimana ya, memberikan sedekah itu bukan dari harta aja, bukan dari uang, tapi juga melainkan kita bisa membantu dengan cara yang terdekat dulu deh. Misalnya kita membagikan, kita masak rendang misalnya 10 kilogram. Nah, kita berbagi nih ke tetangga. Kan banyak banget ya pasti yang kayak ada yang belum makan juga, atau enggak kayak ada nenek-nenek nih yang lewat di perumahan, dibagilah makanannya. Nanti habis itu selain itu juga mungkin bisa berbagi minuman atau ya kita ajak makan bareng, kayak gitu caranya mungkin ya. Atau ada juga cara-cara lain yang kakak-kakak di sini pikirkan. Nah, selain itu juga tuh yang tadi aku jelaskan, di sini ada poinnya, kepada orang yang kelaparan atau memberikan bantuan kepada anak yatim atau kaum duafa. Ada yang pernah nggak berbagi kepada anak yatim atau kaum duafa? Pernah semua? Siapa yang belum? Gak ada, berarti pernah semua ya. Alhamdulillah. Dan di sini juga yang kedua, ada sedekah subuh bisa menjadi amalan yang mudah dilakukan, namun memiliki pahala yang besar. Tuh, lagi-lagi dari awal aku jelaskan, ada poin-poinnya pahala yang besar. Walaupun sebelum kita kita niat pun sebenarnya itu juga kita sudah mendapatkan pahala, cuman lagi-lagi
walaupun kita tidak apa ya, nggak kayak aku ikhlas kok, tapi juga kita mengharapkan pahala karena mengharapkan surga juga, surganya Allah. Nah, dengan inilah Allah membalaskan kebaikan-kebaikan kita, dan bahkan selain Allah menjanjikan surga kepada kita tuh, Allah juga pastinya memberikan rezeki langsung di dunia ini ketika kita membagikan ke sesama manusia lainnya. Oke, lanjut. Rumus bersedekah dalam Islam. Nah, di sini juga tertulis jelas yang saya tuliskan. Di sini ada ajaran-ajarannya, amal yang kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Nah, itu juga yang tadi aku jelaskan. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi tenang aja guys, nggak akan pernah miskin kok, nggak pernah ada habisnya kalau misalnya kalian mau berbagi kepada sesama manusia lainnya. Lanjut, dan ini juga tadi dari QS Al-Baqarah ayat 261. Oke, di sini ya, dari tadi juga aku udah jelasin sedikit ya. Berikut rumus-rumus bersedekah itu ada 2 juga, ada 2 atau ada berapa? Coba bentar ya. Iya, ada 2, ada niat dan ikhlas. Dimana kalau niat itu pastinya sering lah ya, kita udah niat mau sholat, ada niat mau zakat, mau sedekah, mau apa ya, puasa. Nah itu yang penting udah niat dulu, karena dari niat siapa tahu emang menjalankan aksinya kan. Walaupun mungkin males-malesan, tapi nggak apa-apa, yang penting ada niatnya dulu. Kayak yang sudah ditulis ini ya. Dan juga ikhlas, dimana selain meniatkan sedekah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus bersikap ikhlas dalam memberikan sedekah. Artinya kita juga harus memberikan sedekah tanpa mengharapkan apapun dari orang yang menerima sedekah kecuali keridhaan Allah. Jadi sama aja kalau misalnya kita baik hati nih ya, kayak kita menolong orang, jangan berharap kayak dia akan menolong kita balik ketika kita susah. Jangan, karena mungkin kebaikan yang kita lakukan kepada orang ini akan dibalas dengan orang lain yang akan membantu kita kelak. Seperti itu. Next, ada kuantitas dan kualitas, di mana kuantitas ini bukan hal yang paling penting atau utama, tapi juga yang paling disungguhkannya dari hati dan niat yang ikhlas. Dan juga kualitasnya juga bisa paling dilihat dari kita bersedekah atau dari barang, uang, atau hal-hal baik yang kita beri kepada orang lain. Demikianlah kultum yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.